Oke guys, kembali lagi di aku Kristahiu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas sebuah pulau yang cukup unik menurut aku. Namun pulau ini walaupun unik, pulau ini sangat-sangat menyeramkan karena di balik keunikan dan keindahan pulau tersebut menyimpan sebuah kisah misteri yang sangat-sangat seram guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan supaya aku bisa lebih semangat untuk bikin video-video menarik lainnya guys. Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi pulau ini terletak sekitar 17 mil dari kota Meksiko. Dan di pulau ini tergantung banyak banget boneka guys. Jadi pulau tersebut dipenuhi oleh boneka. Dan menurut rumor, boneka tersebut digantung oleh seorang pria untuk menenangkan jiwa seorang gadis yang tenggelam di pulau tersebut guys. Dan pulau tersebut sebenarnya cukup indah. Namun karena pulau tersebut menyimpan sebuah kisah yang masih nggak jelas sebenarnya gimana kisah tersebut, itu membuat pulau tersebut menjadi cukup menyeramkan guys. Jadi pria tersebut bernama Don Julian Santana Valera. Jadi Don Julian ini pada tahun 1950-an dia itu meninggalkan keluarganya dan dia pergi ke pulau tersebut guys. Dia memutuskan untuk tinggal di situ. Jadi dia di situ tinggal seorang diri, kesehariannya itu berkebun. Dan anehnya Don Julian ini mengatakan bahwa dia itu hampir setiap hari mendengarkan bisikan-bisikan aneh ke telinganya guys. Dan menurut dia yang membisikinya itu adalah seorang gadis yang tenggelam di pulau tersebut. Itu menurut yang dikatakan oleh Don Julian. Dan Don Julian ini berusaha untuk menenangkan hantu. Kata dia hantu ya guys. Jadi Don Julian ini mengatakan bahwa di pulau itu ada hantu gadis kecil, dan dia berusaha untuk menenangkan hantu gadis tersebut dengan cara menggantungkan banyak sekali boneka, yang membuat Julian ini sering sekali mencari boneka-boneka yang dia temukan di jalan, dia temukan di danau tersebut yang hanyut. Dan yang membuat sangat seram, boneka-boneka tersebut ditemukan dalam keadaan rusak guys. Jadi si Julian ini dia tidak memperbaiki boneka tersebut. Andai kata dia menemukan kakinya saja, dia bakal gantungin kakinya di pohon guys. Andai kata dia menemukan kepalanya, dia juga bakalan gantungin kepala boneka tersebut di pohon. Dan itu membuat cukup seram karena di pulau tersebut tidak ada orang lain karena pulau itu cukup sepi. Dan lama kelamaan si Don Julian ini terobsesi dengan boneka guys, hingga setiap bulan dia menjual hasil panennya dan dia menukar hasil panennya tersebut dengan boneka guys. Dan itu cukup aneh menurut aku, karena bayangkan seorang pria itu hobi mengoleksi boneka, dan itu sangat-sangat aneh. Tetapi Don Julian ini sepertinya dia hidupnya itu tidak ada tujuan lain selain dari mengumpulkan boneka guys, karena dia mencari boneka setiap hari. Dia juga kerjaannya itu berkebun, dan hasil perkebunan tersebut hanya untuk ditukar dengan boneka. Jadi Don Julian ini sangat-sangat terobsesi dengan boneka. Dan ada juga rumor yang mengatakan, jadi Don Julian ini menemukan seorang gadis yang tenggelam, dan setelah menemukan jasad gadis yang tenggelam tersebut, Don Julian ini menjadi trauma dan menjadi tidak waras. Itu ada juga orang yang mengatakan hal tersebut. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Don Julian ini gila, dia tidak waras. Tetapi rumor tersebut tidak bisa dibuktikan karena tidak ada fakta yang menunjukkan kebenaran dari rumor tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Don Julian tersebut pindah ke pulau tersebut bersama 3 orang putrinya, dan salah satu putrinya itu tenggelam. Dan setelah putrinya tenggelam, Don Julian ini menjadi terobsesi mengumpulkan boneka untuk menghormati dan menenangkan jiwa anaknya tersebut guys. Dan cerita ini juga masih belum jelas kebenarannya guys, karena belum ada fakta yang membuktikan bahwa cerita-cerita tersebut benar guys. Tetapi kalau pulau tersebut itu sangat nyata, karena pulau tersebut sebenarnya walau cukup seram tetapi menjadi tujuan objek wisata, dan banyak para turis yang sangat ingin berkunjung ke tempat tersebut guys, karena pulau tersebut sangat terkenal. Jadi pulau tersebut dijuluki dengan Pulau Boneka. Jadi nama dari pulau tersebut adalah Pulau Boneka, dan sangat terkenal karena dulu sebenarnya si Don Julian ini pernah menjadi pemandu di pulau tersebut. Jadi setiap ada turis yang datang, dia menjadi pemandu para turis untuk berkeliling di pulau tersebut. Itu dulunya. Dan entah kenapa pada tahun 2001 si Don Julian ini mendadak meninggal guys, dan penyebab kematiannya juga banyak yang beropini bahwa dia meninggal dikarenakan tenggelam di danau tersebut. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa si Don Julian ini meninggal karena serangan jantung. Dan
bagaimana sebenarnya cerita di pulau tersebut itu masih menjadi misteri guys sampai dengan sekarang. Jadi pulau tersebut menjadi tempat kunjungan yang cukup menarik. Kalau untuk foto-foto itu bagus banget karena banyak orang yang foto-foto di situ dan kelihatannya sangat-sangat keren, sangat-sangat menarik dan unik karena selain di situ mungkin nggak ada tempat yang pulau hanya dipenuhi oleh boneka, itu cuma ada di situ guys. Makanya itu disebut dengan julukan Pulau Boneka. Dan setelah Julian meninggal pada tahun 2001, pulau tersebut menjadi sangat misterius guys karena cerita yang sebelumnya itu belum jelas dan kemudian kematian Julian itu juga sangat tidak jelas. Jadi pulau itu menjadi cukup menyeramkan dan para penduduk lokal itu sempat menyarankan kepada pemerintah untuk menyarankan kepada setiap pengunjung agar berhati-hati di pulau tersebut karena pulau tersebut dapat menyebabkan suatu trauma kepada pengunjungnya dan apalagi kalau anak-anak. Jadi disarankan bahwa untuk keluarga-keluarga jangan berkunjung ke pulau tersebut membawa anak-anak karena pulau tersebut menyimpan sebuah kisah yang cukup menyeramkan guys. Dan kalau aku pribadi, aku penasaran banget ingin ke pulau tersebut guys karena aku pengen lihat secara langsung gimana sih pulau tersebut dipenuhi oleh boneka. Apakah benar seperti cerita orang-orang yang aku dengar dan aku baca di sumber-sumber yang ada di internet. Di situ dikatakan bahwa setiap kita memasuki pulau tersebut itu kita seperti ada orang yang mengikuti kita guys, dan di situ hampir semua orang yang datang ke situ bulu kuduknya merinding dan aku masih penasaran banget, pengen banget ke pulau tersebut guys. Dan sekian pembahasan dari aku. Pembahasan ini nggak panjang, ini cukup singkat. Dan untuk kalian yang udah subscribe, makasih banget. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena dengan kalian subscribe channel aku, kalian sudah dukung channel aku dan kalian akan tahu pertama kalau aku upload video terbaru guys. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.